Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk bisa melanjutkan materi terakhir kita, yaitu tentang sentrifugasi. Baik, kita akan melanjutkan langsung saja. Ya. Ini 1446 ya, ini salah satu materi yang mewakili dari sentrifugasi. Ini materinya cukup cukup variatif ya. Ya, saya akan mencoba mensederhanakan dari penjelasan yang ada di Ginkgoplis ya, menurut dengan pemahaman saya. Ya, 1446 ini ada interface in-cream separator ya. Jadi ini ada krim, dia dipisahkan dari solvennya ya. Nah, dalam pemisahan itu kan nanti terpisah antara solvent dengan solidnya. Batas antara solid dan liquid ini kan ada yang namanya interface ya, jadi saya gambarkan kayak gini. 1446 problem 1446 ya. Ini tentang interface pada sentrifugasi. Nah, ini. Nah, alatnya yang tadi ini saya gambar cukup besar ya, agar mudah dipahami. Nah, misalkan porosnya ini kayak saya ambil setengahnya saja ya. Ini poros putarnya. Kemudian zatnya kan ada ini tabung tempat sampelnya. Ini tutup ya, tutupnya atas. Nah, ketika alat sentrifuge ini berputar, maka akan terpisah antara partikel yang lebih ringan. Saya arsir dengan warna biru. Ini partikel ringan. Kemudian yang bawah adalah partikel berat. Itu berat. Nah, partikel berat. Nah, antara partikel ringan dan berat ini kan ada yang namanya interface ya. Ya biasanya di sini. Interface-nya itu di sini. Ya. Jadi interface-nya itu lebih masuk ke partikel beratnya. Nah, sehingga kalau digambar ya, jaraknya itu gini, merah aja. Ini R1, kemudian ini ada istilahnya kalau di Ginkgoplis bukan R2 lagi kalau pada kasus ini, diubah jadi R4 ya. R2-nya itu yang ini R2 pas interface yang paling bawah ya. Nah, atas keterangan di mana
R1 ya, itu sama dengan radius ya, atau jarak partikel ringan atau zat ringan, partikel ringan ke poros. R4 ini jarak partikel berat ke poros. R2-nya jarak interface. Jadi interface itu batas, zona batas antara partikel ringan dengan partikel berat. Jarak interface ya, ke poros. Nah, sehingga kalau melihat gambarnya kayak gini, ya, itu R2 selalu lebih besar dari R4, selalu lebih besar dari R1. Mungkin kalau di Jenkoplis itu gambarnya berbeda, nggak kayak gini. Kalau di Jenkoplis itu kan gambarnya gambar teoritis, ya. Jadi dia pakai skema-skema. Kalau ini saya gambarkan realnya, ya. Yang ada di lab seperti apa ya saya gambar kayak gitu. Saya gambar kayak gini. Nah, oke. Kita bahas 1446. Ini ada cream separator centrifuge has an outlet discharge radius. Nah, ini punya R1 50,8. Kemudian N outlet radius R4-nya 76,2. Mungkin ada yang tanya, "Loh Pak, kalau R1, R4, R2 ada, R3 kok nggak ada?" R3 itu ada, ya. R3 ya. Itu di ini ya. Bentar, saya tak buka Jenkoplis ya. Nah, R3 itu letaknya di sini. Ini tambahan aja. Di soal nggak ditanyakan ya. Jadi R3 itu jarak ini dia dikatakan partikelnya itu benar-benar ini apa? Benar-benar partikel yang berat ya. Jadi letaknya pada dasar biasanya itu. Di R3 itu patokannya pada dasar. Ini jarang sekali dibahas ya untuk R3. Ya. Kita kembali ke soal ya. R4-nya 76,2 mm. Kemudian density of skim milk. Ya. Berarti densitas dari cairannya 1032 kg per meter kubik. And that of the cream is, densitas krimnya 865 kg per meter kubik. Densitasnya berbeda, ya. Beratnya jelas berbeda, bisa dipisahkan secara sentrifugasi. Calculate radius of the interface neutral zone. Hitung jarak interface-nya, ya. Biasa disebut juga dengan neutral zone, ya. Kalau di materi Jenkoplisnya itu dibilang interface saja ya, tapi kalau di soal ini ada neutral zone ya. Intinya jarak interface-nya. Ya, baik. 1446. Ya. Ini diketahui row ya. Buka di laptop ya. Nah, ini R-nya dulu ya. R1 sama dengan 50,8 mm.
kan 50,8 kali 10 pangkat min 3 R4 nya sama dengan 76,2 mm sama dengan 76,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian row skim rig, skim ya, ini aja 10,32 kg per meter kubik. Kemudian row dari krimnya sama dengan 865 kg per meter kubik. Kemudian ditanyakan, yang ditanya itu adalah R interface ke poros berapa? Saya singkat RI ya, itu aja. Nah, ini sebenarnya pembahasannya ada di equation 14427 ya. Ya, saya tunjukkan yang ada iya bener ini ya. Ya, ini kalau di Ginkopis kan gambarnya kayak gini ya. Mungkin kalian bingung ya. Makanya saya gambar yang real kayak tadi. Nah, equation 14427 ya. Saya buka di laptop juga biar nggak bolak-balik nulis ulang ya. Nah, equation 14427 ini R interface atau ya, tadi kan saya RI R2 ya ini ya. Ini akan disebut juga dengan R2 sama dengan ya, ini saya tulis persis kayak di ini aja ya, di Ginkopis. Nanti yang H itu apa ya? PH R4 kuadrat min PL kalikan R1 kuadrat per PH min PL. R2 sama dengan, nah, hanya itu yang ini skim ya, hanya itu punyanya skim. Jadi saya bukan P ya, row ya, row skim kalikan R4 kuadrat min row mid ya, kok green ya, green kalikan R1 kuadrat ya, row skim min row ya. R2 sama dengan ya, terus ini 1032 kali 76 ya. Tujuh enam koma dua. Bentar. Ini kalau di Ginkopis tetap dalam mili kalau nggak salah ya. Oh ya, bentar. Ini ada hal yang tidak disebutkan ya di Ginkopis. Nah, jadi persamaan ini ya, kalau row ya, itu dalam
kilogram per meter kubik. Ya. Nah, ini kilogram per meter kubik. Kalau R-nya itu tetap dalam mili ya. Saya lihat contoh soal itu tetap dalam mili. Saya ubah ke meter ya, itu malah hasilnya nggak karuan ya. Hasilnya kelihatan impossible ya. Nah, ya kalau nggak salah lihat example 1443 ya. Itu lebih tepatnya. Ini 1032 kali 76,2 kuadrat. Nah, ini min 865 kalikan 50,8 kuadrat. Nah, ini 1032 min 865. Ini sudah saya hitung sebelumnya, sehingga R2 dapat 150,01 mm. Nah, dapat hasilnya. R2-nya ya, letaknya sini. Jadi jarak interface ke poros. Ya, sekian kuliah sentrifikasi yang terakhir. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa dari 6 problem yang saya berikan, nanti ya sekitar 4 lah ya, 4 yang mirip dengan problem yang saya berikan itu untuk UAS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.